Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fira Aulia, NIM 2061342 dari kelas A Praktikum Farmasi Fisik kelompok A2. Praktikum kali ini berjudul Praktikum Mandiri Riologi. Percobaan pertama yang dilakukan yaitu percobaan aliran Newtonia. Pada percobaan pertama yaitu aliran Newtonia ini, bahan yang digunakan hanyalah air biasa. Kemudian dilakukan pengadukan secara perlahan. Pada saat pengadukan secara perlahan, kecepatan pengadukan dengan viskositas berjalan secara seiringan. Yang dirasakan pada saat mengaduk, tidak ada terjadi hambatan meskipun diaduk secara perlahan. Kemudian perlakuan yang lain dilakukan yaitu mengaduk secara cepat. Walaupun memiliki perbedaan perlakuan, namun antara viskositas dan kecepatan pengadukan masih berjalan secara seiringan. Pengadukan dilakukan tanpa ada hambatan sedikit pun. Dapat dilihat hasil dari aliran Newtonia pada grafik berikut ini. Antara kecepatan pengadukan dengan viskositas berjalan secara seiringan. Hal ini dikarenakan aliran Newtonia adalah jenis aliran yang ideal. Cairan yang bersifat ideal adalah pelarut, campuran pelarut, dan larutan sejenis. Sama halnya dengan air yang digunakan pada percobaan kali ini. Dilanjutkan pada percobaan kedua yaitu aliran non-Newtonia. Bagian yang pertama yaitu non-Newtonia plastis. Pada percobaan kali ini, bahan yang digunakan yaitu tepung beras, air sebanyak 100 ml, dan botol plastik. Pada percobaan kali ini akan dibuat suspensi sederhana dengan bahan tepung beras dan air dengan jumlah tepung beras sekitar 10% berat per volume. Hal ini berarti sebanyak 10 gram tepung beras dilarutkan dalam 100 ml air. Alat yang digunakan untuk mengukur 10 gram tepung beras yaitu sendok teh. 1 sendok teh setara dengan 5 gram tepung beras. Kemudian dimasukkan pelarut berupa air sebanyak 100 ml ke dalam botol. Kemudian tutup botol dengan rapat. Setelah itu, tunggu hingga tepung beras mengendap di dasar botol. Kemudian setelah terjadi pengendapan, kita akan mencoba untuk membalik botol tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah endapan tersebut dapat mengalir. Namun hasilnya endapan tersebut tidak dapat mengalir dengan sendirinya. Endapan tersebut tetap menempel di permukaan botol walaupun botol telah dibalik sudah cukup lama. Maka kita akan coba untuk mengocoknya. Dapat dilihat setelah melakukan penggocokan, endapan yang berada di dasar botol sudah tercampur dengan air. Walaupun botol sudah dibolak-balik, namun tidak terdapat endapan sama sekali di dasar botol. Perlakuan ini termasuk non-Newtonia karena aliran ini dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan besarnya energi atau tekanan sehingga dapat mengalir. Dapat dilihat hasilnya pada grafik berikut ini. Semakin tinggi kecepatan pengadukan, maka semakin rendah viskositasnya, sehingga larutan tersebut cepat mengalir. Dilanjutkan bagian kedua non-Newtonia pseudoplastis. Pada bagian percobaan pseudoplastis ini, bahan yang digunakan hanyalah mayonnaise.
Hal pertama yang dilakukan yaitu memasukkan mayones ke dalam gelas secukupnya. Kemudian, kita akan coba mengaduknya dengan secara perlahan terlebih dahulu. Yang dirasakan saat mengaduk secara perlahan yaitu mayones terasa lebih berat saat diaduk secara perlahan. Namun, saat ditambah kecepatan dalam pengadukan, sampel mayones berasa lebih ringan saat diaduk. Pada percobaan kali ini, tipe aliran mayones yaitu aliran pseudoplastis. Aliran pseudoplastis disebut juga sebagai sistem geser encer atau shear thinning karena dengan menaikkan tekanan geser viskositas menjadi turun. Dapat dilihat hasilnya pada grafik berikut ini. Semakin tinggi kecepatan pengadukan, maka semakin rendah viskositasnya. Begitu pula sebaliknya. Semakin rendah kecepatan pengadukan, maka semakin tinggi viskositasnya. Dan bagian yang terakhir yaitu non-Newtonia dilatan. Pada percobaan yang terakhir kali ini, kembali kita buat campuran suspensi sederhana dari tepung beras dan air dengan jumlah tepung beras lebih dari 60% berat per volume, yang artinya 60 gram tepung beras dicampurkan dengan 40 ml air. Setelah itu, kita coba untuk mengaduknya secara perlahan terlebih dahulu. Dapat dilihat hasilnya, saat mengaduk secara perlahan, campuran suspensi tersebut masih dapat diaduk dengan mudah. Namun, setelah diaduk cukup lama, campuran tersebut sudah mulai mengeras dan memadat. Tekstur sampel sudah seperti adonan. Sampel sudah terasa mengeras dan mengering. Tipe aliran pada percobaan kali ini yaitu aliran dilatan. Aliran dilatan disebut juga sebagai sistem geser kental atau shear thickening system. Aliran dilatan terjadi pada suspensi yang memiliki persentase zat padat terdispersi dengan konsentrasi tinggi. Terjadi peningkatan daya hambat untuk mengalir atau viskositas dengan meningkatnya rate of shear atau kecepatan dalam pengadukan. Saat campuran suspensi belum diaduk, konsistensinya encer dan partikelnya masih mengendap. Namun, saat suspensi sudah mulai diaduk, partikel yang tadi mengendap akan menyebar dan menambah kekentalan dari suspensi tersebut. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu larutan suspensi tersebut sudah mulai mengeras dan memadat. Hasil kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu rendahnya kecepatan pengadukan, maka rendah pula viskositasnya, seperti yang tertera pada grafik berikut ini. Namun, setelah dinaikkan kecepatan pengadukannya, maka viskositasnya juga akan meningkat. Sekian video praktikum mandiri rheologi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.